Puji Tuhan, Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Pada pagi hari ini kita boleh ada menikmati setiap kebaikan Tuhan. Dan sebelum kita akan melaksanakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kita akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Yesaya 55 ayat yang ke-6. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Nabi Yesaya dipanggil melayani Tuhan pada masa Raja Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Pada masa itu, Allah mengutus nabi-nabinya untuk mengingatkan kerajaan Israel dan kerajaan Yehuda untuk hidup dalam ketaatan Tuhan. Dalam perjalanan hidup mereka, umat Allah seringkali meninggalkan Allah, namun Allah selalu memanggil mereka dan mengingatkan mereka. Dalam konteks ini, Yesaya mengingatkan kerajaan Yehuda untuk selalu mencari Allah. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui dan berserulah kepadanya selama ia dekat. Yesaya menyaksikan bahwa selama ia berkenan ditemui dan selama ia dekat, pastinya ada saatnya Allah tidak mau ditemui dan menjauh dari umatnya. Dalam kehidupan kita semua, hal yang makin memberatkan adalah biasanya terjadi pada saat kita mulai terjepit dengan keadaan yang ada. Baru kita mencari Tuhan dan memohon pertolongan daripada Tuhan. Penyebab Tuhan tidak berkenan ditemui dan jauh sebenarnya dimulai dari diri kita sendiri yang tidak mau mendengarkan Tuhan. Semua orang yang sama, yaitu ketika waktu keadaan berlangsung baik, mulus, dan sukses. Pada saat itu mereka akan berseru kepada Tuhan tetapi tidak akan dijawab. Mereka akan bertekun mencari Tuhan tetapi ia tidak ditemukan lagi. Jadi bagaimana supaya Tuhan selalu dekat dan berkenan untuk ditemui, yaitu sederhana, selalu dengarkan firman Tuhan dan selalu mencari kepada Tuhan. Bila segala berjalan baik dan menyenangkan, bersyukurlah, hitunglah setiap berkat Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Tidak sulit tapi perlu disiplin dan komitmen untuk mendengarkan dan taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu hikmat, menyebabkan kita mengambil keputusan dengan tepat di segala musim kehidupan kita. Bagaimana supaya kita dapat selalu mencari Tuhan? Ketika kita mencari Tuhan, ada hal yang senantiasa terus terjadi dalam kehidupan kita. Mencari wajah Tuhan adalah proses mencari hubungan yang lebih dekat lagi dengan Tuhan, bukan hanya mencari pertolongannya saja. Mengapa kita harus mencari wajah Tuhan? Karena ketika kita mencari wajah Tuhan, kita mendapatkan kekuatan yang sejati yang kita temukan di dalam hadiratnya Tuhan. Perlindungan Tuhan yang akan selalu membentengi setiap kehidupan kita. Ketika kita mencari Tuhan, kita dapat tetap kuat dan teguh dalam segala situasi kehidupan kita. Bagaimana supaya kita selalu mencari Tuhan, yaitu selalu berdoa dan selalu bangun hubungan kita dengan Tuhan, selalu mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dan berusaha untuk menuruti setiap kehendak Tuhan. Perbedaan mencari wajah Tuhan dan mencari tangannya artinya bahwa ketika kita mencari wajah Tuhan, kita sedang mencari karakternya Tuhan, mencari kebenaran di dalam Tuhan. Dan ketika kita mencari tangannya artinya kita sedang membutuhkan pertolongannya Tuhan, membutuhkan pertolongan di setiap doa-doa kita, membutuhkan jawaban apa yang menjadi keinginan kita. Dalam 1 Tawarik 16 ayat yang ke-11 di sana dikatakan, carilah Tuhan dan kekuatannya, carilah wajahnya selalu. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu mencari wajah Tuhan, untuk selalu berseru dan selalu meminta kekuatan daripada Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat setiap kasih setiamu, setiap pertolongan Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mencari Engkau di setiap segala situasi kehidupan kami. Ajar kami untuk selalu berpegang teguh kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan-Mu selalu nyata dalam kehidupan kami Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan Engkau selalu yang memberkati setiap jemaat Tuhan yang ada. Biar kiranya selalu aman dalam lindungannya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan, dengan penuh ucapan syukur, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.